Bismillahirrahmanirrahim. Talim kita hari ini kita tutup kaji kemarin. Ta'amalatun sufiyatun binuktati Rasulullah SAW. Refleksi sufistik canda Rasulullah. Lemparan candaan ya. Secara Islam. Bab 2 insya Allah kita tamatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsira. Alhamdulillahirabbil alamin. Na ilahil ma'hud wassalatu wassalamu li ayasiri hayati wujud wa ashabil ajam li kulli mawjud. Salatan tutafi kulo binal iman wa biha biunal Quran wa biha biunal Quran wa biha biunal Quran. Watubahi humu ayat watuhalana biha nurujana turunain nurunajari ila wajikal karim. Kita berdoa dulu keikhlasan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rjuknal ikhlasa wal istiqomata wa hubbula wa hubbi man abah. Ya Allah, berikan kami rezeki berupa ikhlas, bisa istiqomah, cinta hanya kepadamu ya Allah dan cinta kepada orang-orang yang mencintaimu. Rabbi syari sadri, wa yassir amri, wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, ya Rabb, lapangkanlah untukku dadaku, mudahkanlah untukku urusanku, uraikan simpul pengikat lisan ini, baik pentalim maupun yang ditalimi, agar bisa memahami taklim ini dan Allah meridhoinya. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillahirabbil. Hamdan habibi hamdal mustafirin hamdan yu'asi yu'amahu yuqafi umadzidah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa baitihi juriyatihi ajmain. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita masih bisa diberi waktu untuk datang ke tempat ini berthalibul ilmi, baik ikhwan yang datang secara langsung ataupun tidak langsung. Semua nung doakan rahimakumullah. Al-Fakir nung coba bahas, kita tetap kaji refleksi sufistik canda Rasulullah, tentunya secara Islami, sunnahnya gimana, dan ini penting. Sering kita menganggap remeh masalah-masalah candaan atau humor, tapi hakikatnya harus diilmui istilahnya. Karena setidaknya kalau kita bagara ada ilmu dan tidak melenceng dari tuntunan Islam, maka menjadi ibadah. Amma ba'du. Candaan atau humor di kalangan ulama atau para ustadz ini rame kan dunia sekarang. Itu kalau benar sering kali memiliki maksud yang lebih dalam dari sekedar hanya orang membuat tertawa saja, kecuali yang spontan mungkin ya. Tapi ada yang mendalaminya. Justru yang mendalaminya para sufi sebetulnya. Jadi ini yang sering tidak kita tangkap secara sebenarnya kenapa Ustadz itu harus membuat orang lain gembira gitu ya. Ini terkait karakter kehidupan ya. Jadi ini jangan dianggap remeh. Biasanya para ulama dalam melempar candaan kan humor itu harus dilempar dulu supaya orang tertawa. Itu kan sering digunakan sebagai sarana untuk menyampaikan kritik sosial umpamanya, nasihat atau pengajaran agama dengan cara yang lebih ringan. Kalau bercanda itu tidak lebih cenderung kepada menggurui. Itu poinnya. Kan gak enak kalau ngaji kaku aja kan, ya, gak enak ya. Kadangkala sering menyelipkan sindiran halus dalam berdakwah yang disebut
humor lah, untuk bisa mengingatkan masyarakat pada nilai Islam yang mungkin mulai sering terlupakan. Ada sindiran-sindiran seperti nasihat. Jadi kebiasaan ini di kalangan ulama ustadz dulu ya, juga berfungsi untuk mendekatkan diri kepada jemaah, ya, supaya suasananya jemaah itu tidak kaku dan lebih terbuka, ada interaksi. Karenanya humor dapat menciptakan suasana lebih hangat dan akrab kan gitu. Begitu juga kita dalam berbaur, membuat jemaah merasa nyaman dan akan lebih terbuka untuk menerima nasihat kalau sudah nyaman. Jadi itu metode itu cara itu torekot, ya. Jadi dibuat lemparan humor. Jadi ini penting. Nah, kalau kita datang ke teman pas ngumpul kita membudui saja, orang juga nggak nyaman kan, iya kan? Seperti kita ketahui khususnya para ulama Islam zaman dulu ya, menggunakan humor sebagai jembatan untuk menyampaikan pesan-pesan moral dan agama dengan cara lebih mudah dan bisa diterima secara lebih akrab. Karenanya metode dakwah Islam yang disebut memakai metode humor selalu bergabung dengan iktibar makna. Tahu iktibar makna? Dengan kata kiasan. Ya, sering dengan kata kiasan. Dalam tradisi pesantren, orang-orang yang mondok, ya, humor juga sering digunakan untuk mengatasi kebosanan atau kelelahan dalam belajar. Karena pesantren kan disiplin waktunya ketat, maka sering humor. Ustadz juga begitu. Jadi ini didalami, ada ilmunya. Terutama kiai-kiai pesantren, entah kalau sekarang ya. Biasanya menyelipkan candaan dalam pengajaran untuk membuat suasana belajar lebih menyenangkan. Jadi kalau ada ustadz, pimpinan pesantren, mesti diadabi tinggi, serem, ya. Jadi nggak ikhlas itu belajarnya ya, sepertinya ya. Apalagi dibuat-buat serem, tongkatnya digedein, misalnya ya. Gitu ya, rambut dipanjangin gitu ya. Ada kan ustadz kayak gitu? Ada nggak? Nah ini kan nggak mengilmui, ya. Nah, jadi kadang-kala takutnya karena serem tadi. Jadi membuat suasana belajar itu seperti tidak ikhlas, padahal agama tidak boleh begitu. Banyak nggak kayak gitu Pak? Di pesantren ada juga ya. Ini enggak musimnya gitu, ya. Nasehatin orang misalnya, memfitnah dengan garis keras, gundar kawat. Untung ulama nggak ada, tapi mulai ada. Bisa madamin api neraka dengan seember air, katanya gini dia, seolah-olah dia darahnya yang paling bisa disapaati kan, ada kan? Nah semuanya brengsek, gitu. Dia kacau ini. Ini ulama bukan? Ya. Kadang-kala bingung ya. Itu laku sekarang kayak gitu tuh. Jadi dakwah itu tidak selalu serius dan tidak kaku. Nabi begitu kok. Tetapi bisa dilakukan dengan cara yang menyenangkan dan penuh kegembiraan. Karenanya lempar candaan atau humor dalam dakwah bukan hanya tentang membuat orang lain supaya tertawa ya, tetapi juga tentang menyentuh hati, pikiran dengan cara yang tidak terduga. Karenanya yang namanya humor secara Islam bisa menjadi alat yang ampuh, apalagi zaman sekarang untuk membuka diskusi dan refleksi secara kesufian ya, membuat jamaah bisa berpikir lebih dalam tentang pesan yang disampaikannya dan bisa masuk. Nah ini jarang dikaji kan, ya. Bagara itu diilmui lah, orang sufi gitu. Ada tuntunannya karena di Quran ada, ya. Jadi antum kalau mau dapat duit, ya, itu dengan canda dulu kan. Coba kamu udah dapat duit, tidak? Ada dua versi dapat duit. Dipaksa, itu namanya rampok. Ya, betul kan? Nah, maka ada ustadz gundar kawat.
Tapi semuanya kan kalau kelebihan menjadi tidak baik. Kemarin dari kaji kan, apa aja? Dalam humor sering kali berisi sindiran halus yang mengajak jemaah untuk merenungkan kembali perilaku nilai yang mereka pegang. Jadi banyak khususnya ulama-ulama terdahulu yang sering menggunakan humor untuk menyampaikan kritik sosial atau politik. Humor-humor mereka tidak hanya membuat jemaah tertawa tetapi juga memberikan pelajaran berharga tentang kehidupan beragama. Jadi kebiasaan guyon ini juga harus direm. Di kalangan kiai ini remnya kadang-kadang nggak ada nih, karena nggak diilmui mungkin untuk membuat suasana atau menjadi rame, ya. Jadi hati-hati humor itu jangan salah niat. Kalau humor itu supaya jemaahnya rame, udah salah tuh, ya. Jadi untuk meringankan kita belajar agama menjadi tidak susah. Jadi ulama dulu itu diilmui memandang humor sebagai bagian dari dakwah yang efektif. Lempar candaan itu ulama, pendakwah, kiai tidak hanya menghibur, tetapi juga mendidik dan ujungnya bisa menyadarkan. Ini menunjukkan bahwa humor bisa menjadi cara yang cerdas dan bijak untuk menyampaikan pesan-pesan penting dalam agama Islam. Kan dibolehkan. Kita mesti paham bahwa pendakwah perlu menjaga agar pesan-pesan dakwah tidak terasa monoton kan. Diam aja gini, monoton, kaku, pikir ke pikir, neraka ke neraka. Ya. Udah dikasih kopi, udah dilembutkan, kadang naik, masih juga sepi gimana kan? Iya kan? Bayangin kan? Jadi kalau berbicara perkara ikhlas dia mengaji, mencari ilmu, ya zaman sekarang agak bingung ya. Ikhlas itu level kedua dalam konteks nawaitu. Pertama orang belum ikhlas dulu, ada sebab, ya kan? Nah, ada yang datang ke sini karena dia pengen punya kesaktian supaya bisa nundukin istri, nggak ngaji, ada kan? Kemana ngaji nih? Ada, ya. Supaya cepat lulus ujian kan? Ada. Ya. Jadi diilmui canda itu maksudnya gitu. Jadi penting kan? Maka ada istilah ya, tarekat dakwah. Metode dakwah itu kan tarekat dakwah, cara metode dakwah harus apa? Tadi disampaikan, diilmui, ada ilmunya. Kita pun juga harus menyadari bahwa masyarakat cenderung menjauh jika pesan-pesan agama disampaikan secara kaku dan serius. Udah mulai menjauh. Jangan mandong lah, nanti kena kutuk katanya. Gitu. Tapi butuh juga kan? Jadi di zaman sekarang para pendakwah perlu menyampaikan ajaran Islam dengan cara yang menyenangkan dulu deh. Andung coba balik dulu sekarang nih. Bukan karena merayu untuk mereka datang, tidak. Agama harus bisa membawa kebahagiaan dan kehangatan sosial. Itu prinsip dasar. Yajibu alal muslimina an yasyuru bil sa'adati andal qiyami bil amalu solihati, ya kan? Li anal basyarin bisakli amin ya miluna ila sya'uri bil sa'adati aindama yartaqibuna ma'asya, iya kan? Ayo ngerti nggak nih? Ngertilah, belajarlah dikit-dikit. Makanya mulai besok Anda selipkin dulu bahasa Arab ya, dikit-dikit. Ya. Bahasa kekal itu bahasa Arab loh. Bukan bahasa Inggris. Man arafa rabbuka. Oh. Ya. Makanya kalau antum jadi guru, ya besok nih, nah, masih disegel nih kartu ujian untuk mahasiswa, bocorin aja. Bocorin aja nggak apa-apa. Ya, kriminal kata tindakannya kan gitu kan. Kenapa? Lah pertanyaan kubur aja dibocorin sama ulama kok. Ya kan pertanyaan kubur dibocorin. Man arafa rabbuka. Ya. Jadi boleh ya, nah, kalau jadi dosen bocorin aja. Kemana nanti nih? Pertanyaan kaku lah. Ya.
Umat Islam, arti tadi ya, umat Islam yajibul alal muslimin, kan itu kan, harus merasa senang dalam melakukan perbuatan baik. Harus senang. Antum kalau berbuat baik tidak senang, ya nggak ada ibadah. Antum main HP senang nggak? Senang kan? Betul. Makanya asik. Kalau senang itu asik. Jangan tersinggung lah. Ini maksudnya bukan ke situ. Peka banget sih. Iya kan? Betul kan? Aduh. Apapun didasari harus dengan senang dulu, gembira dulu. Itu kejiwaan atau psikologi? Apapun juga buat senang. Istri kalau ingin dibuat senang, istri itu supaya bisa berbakti atau meladeni kita gimana Pak? Tiap hari kasih emas 1 kilo. Beri haknya dengan benar. Ya kan? Kan furqannya begitu. Antum pengen cepet nggak jomblo terus dapat istri? Nggak jadi ngacok lagi nih. Enggak lah. Pengen nggak? Pengen cepet kaya nggak? Senangi orang lain. Pengen dapat cepat istri nggak? Ya. Jangan dibuat gengsi, dia juga makhluk. Senangi wanita, nenek-nenek, ya. Juga senangin aja, pokoknya yang perempuan semua senangin. Nempel tuh. Tuhan kan nggak mungkin ngasih nenek-nenek. Bener itu. Jadi jangan pilih-pilih gitu. Ya. Kita kan sering nggak ikhlas nih. Yang ditolong itu kalau nggak keponakan kita, ibu kita, tante kita, etek kita, ya enggak lah. Ya, semuanya deh. Ya. Berat ya kejinya, enggak. Jadi umat Islam itu harus merasa senang dalam melakukan amal perbuatan baik itu dulu. Bisa dibuat-buat nggak? Enggak. Sulit tuh. Antum mau berbuat baik harus senang dulu. Antum datang ngaji di sini harus senang dulu. Kalau ngaji di sini pikirannya sudah siap untuk dimarahin sama antum, dia nggak datang tuh. Apalagi wah nanti kena kutuk, wah kacau lagi tuh. Bener gak? Iya. Jadi kurang cerdas kalau kita datang ngaji dilarang sama istri. Karena antum nggak bisa menyenangi istri. Jadi jangan jauh-jauh deh berpikir. Ya. Jadi perbuatan baik mesti menang. Karena pada umumnya nih. Halo, interaksi yang tanya nih. Pada umumnya ini ilmu nih. Pada umumnya. Ulang. Pada umumnya berarti ke manusia kebanyakan kan. Ya. Aindama yartaqibuna ma'asya. Manusia cenderung merasa senang ketika berbuat dosa. Tuh, ketangkep. Kenapa senang berbuat dosa? Karena dosa itu dianggap senang, menyenangkan. Ngambil duit kita banyak. Main game, berpikir sudah menyenangkan, jangan-jangan untung. Maka asik. Kenapa nggak taat yang dibuat senang? Ya. Jadi besok antum harus punya metode torekot yang disebut mazhab baru. Gimana yang ngaji ini supaya yang jadi senang? Terpaksa antum menyediain kue banyak, kopi banyak tanpa beli. Ya, kan gitu kan? Karena perintah agama kan harus didasari dengan senang. Penting gak ngaji humor nih? Wawasan kita ada nggak dalam berinteraksi nanti? Makanan jiwa apa? Orang zaman sekarang yang on. Hargai buat senang. Makanan jiwa tuh. Padahal makanan jiwa nggak itu. Itu makanan anak kecil.
anak TK itu dulu. Ya. Jadi tadi udah jelas ya. Umumnya manusia zaman sekarang cenderung merasa senang ketika berbuat baik. Setuju nggak? Halo, setuju? Ya, Nong, setuju. Gitu kan? Betul kan? Jujur tuh. Dan kita mesti khawatir bahwa jika pendakwah terlalu kaku dalam menyampaikan pesan agama, masyarakat umat sulit enggan mendekat. Ketika orang datang untuk belajar agama dan mereka disambut dengan kaku, wah, siap-siap tuh. Bangkrut tuh dagangan tuh. Ya. Sekarang aja udah mulai bangkrut ya. Untungnya bangkrutnya di sini ya. Enggak faktor dari yang disebut ini ya, kejoliman tidak. Bangkrut karena mereka orang sekarang tuh susah ikhlas. Betul kan? Itu aja. Jadi enggak salah ya. Contoh gini, saat seorang datang untuk belajar agama dan langsung ditegur karena salah posisi duduk aja. Awal-awal gitu dulu, kaku lu. Ya. Oh, duduknya salah, adabnya harus tinggi. Maka orang berpikir gimana? Daripada belajar di IMA lebih baik nggak usah lah katanya. Lebih baik nongkrong di kedai kopi kan gitu kan? Ya. Ada perlu, tapi kalau terlampau, ya, nah kemarin udah dikaji kan, maka dari itu sisipkan candaan, humor saat berdakwah. Antum terus serius nggak? Enggak kan? Ya. Jadi di sini kan susah, kalau berdakwah serius tersinggung, susah ya. Nah, gitu. Jadi dakwah dengan humor penting, kondisi sekarang. Dikaji orang nggak? Nggak. Di UIN aja nggak ada jurusan yang mazhab humor, nggak ada. Ada nggak? Dakwah metode mazhab humor? Nggak ada ya. Baru dengar tuh. Iya. Humoris sekarang aja unik, padahal ada ilmunya, nggak pernah belajar. Jadi lebih cenderung kebiasaan melihat, iya kan? Makanya sering ambruk dan sering melenceng kemana-mana. Bisa fitnah, bisa bohong, dan agama melarang kan? Nah, jadi candaan humor dalam dakwah itu penting loh, karena hal ini menciptakan kedekatan emosional antara pendakwah dengan jemaahnya. Betul, karenanya humor tetap dibutuhkan manusia, tidak di dakwah saja, dengan istri, dengan anak, dengan orang tua. Doang ada orang tua yang serius saja bawaannya. Ya. Karena antum nggak minta tolong sama Allah. Ya. Apa sih yang nggak boleh dicandain? Tanya dalam hidup. Keadilan. Jangan masuk candaan. Kalau keadilan masuk candaan, dosa. Adilan kan kaku. Jadi kalau ditanya, apa sih humor yang nggak boleh dimasuki? Keadilan. Itu aja, ya. Ini kan mulai ada keadilan di bawah negara. Banyak gak? Tuh, tambah ilmu kan? Jadi sudah jelas. Sebelumnya yang melampaui batas tidak ada tuntunan agama, kemarin sudah andung kaji. Jadi larangan sudah kaji. Sekarang lebih menekankan refleksi terhadap kita. Kita ini sufistik, ruhani. Refleksi dalam kita bercanda itu mesti gimana? Yang dituntunkan oleh agama. Ya. Andung bahas sebagai penyeimbang diri dalam merelasikan tekanan hidup yang dihadapi kondisi sekarang. Perlu humor. Tekanan hidup antum hari ini berat gak? Berat loh. Kalau antum tidak ketemu bisa ketawa, kacau gak? Betul kan? Rahmat Tuhan gak antum dikasih ketawa? Kalau ketawa itu tidak ditakdirkan ada sama antum, gimana? Antum cepat mati. Antum ketawa itu alhamdulillah kan? Iya kan? Nah,
Nabi aja dengan kambing kemarin ngelihat beradu seruduk dia ketawa kan? Iya kan? Maka humor itu diilmui, ada di ajaran Islam. Menjadi apa? Secara lebih dalam ya. Asupan rohani. Tuh. Yang dibutuhkan manusia. Sama, humor itu derajatnya dengan minum, makanan. Sama. Jadi jangan dipikir antum bisa hidup, bisa menyenangkan, ada makanan, ada minum, ada rumah. Tapi nggak bisa humor, nggak bisa ketawa. Gimana? Gimana? Susah nggak? Iya kan? Nah, itu makanya jangan serius banget itu. Tapi jangan digampangin. Dalam ilmu tasawuf terapi juga itu. Itu paling murah tuh. Antum sakit kepala bisa ketawa aja misalnya 20 menit hilang tuh. Bisa hilang. Percaya nggak? Ada efek penyembuhan yang sangat murah. Gimana cara mancing ketawa? Kelitikin, bukan begitu. Ya kan? Cari suasana yang bisa kita gembira dulu. Ujung gembira apa Pak? Tertinggi. Tenang. Ujung gembira tenang. Tuh. Dalam ilmu tasawuf menjadi terapi humor itu. Karenanya menurut pendapat Ibnu Sina, perhatikan nih Ibnu Sina. Ibnu Sina ngaji loh. Masalah lempar candaan dikaji. Sekarang siapa yang belajar khusus agama? Pernah nggak dengar khusus satu kurikulum ilmu bagara? Pernah nggak? Padahal krusial. Makanya kalau buat tesis nanti S3 buatnya apa? Mazhab bagara. Gimana? Berani nggak? Gimana refleksi kita sebagai manusia? Kan keren tuh. Ya kan? Ya nggak dibuat orang. Ya. Terlalu keren pikiran manusia itu. Ya. Jadi kata Ibnu Sina mendefinisikan manusia sebagai makhluk berakal. Dengan akalnya manusia menalar hal-hal yang menarik perhatiannya, memikirkan selalu yang menarik. Jadi yang tidak menarik nggak pernah dipikirin, yang menyenangkan. Tahu nggak? Hebat nggak Ibnu Sina itu? Ikhwan Iqbal yang paling sering dipikirkan yang menarik atau yang menyedihkan? Yang menarik kan? Coba yang menarik misalnya dapat istri kemarin. Yang satu misalnya jelek, yang satu cantik. Yang sering dipikirkan yang jelek atau yang cantik? Yang cantik kan? Yang jelek paling selayang. Udah, gimana caranya nggak usah dipikirin. Pokoknya gue pikirin yang dapat untuk istri saya. Betul nggak? Setuju? Yang sering masuk pikiran yang dilalari adalah yang menggembirakan. Kan gitu? Psikologinya gitu. Itu pendapat Ibnu Sina. Tapi Ibnu Sina andung sempurnakan sedikit. Bukan andung pintar. Nah. Bahwa manusia merupakan makhluk humoris yang digunakan sebagai relaksasi atas beban hidup sekaligus perayaan kehidupan harus ada. Manusia itu diciptakan udah ada humorisnya. Guna apa? Kata Allah, guna mengurangi tekanan cobaan hidup di atas dunia. Oh. Kejangkau nggak kira-kira kita menulis seperti itu? Ya. Atau membeli pelajaran seperti itu. Jadi gini, manusia juga merupakan makhluk yang terdiri dari fisik dan ruhani kan? Ini udah sofistik. Udah ketasawuf. Kebutuhan fisik dipenuhi dengan asupan udara, minuman, makanan. Fisik tuh. Tempat tinggal,
membuat fisik nyaman, terjaga dengan tempat tinggal. Sedangkan kebutuhan rohani, asupan rohani, apa yang paling pokok? Asupan rohani. Rasa senang, rasa gembira, rasa bahagia. Orang yang sering mengeluh itu karena nggak ada rasa tadi, asupan rohani. Dan salah satu asupan jiwa yang sangat penting adalah humor. Karenanya dengan humor manusia bisa bahagia. Kalau bahagia, jiwanya menjadi tenang. Jika sudah tenang, daya imun tubuhnya langsung naik. Benar kan? Bekerja sendiri. Sulit kena flu, sulit masuk angin, sulit ngeluh. Nah, jadi ada orang duit banyak. Tiap hari membudui aja di rumah, membudui. Bini membudui saja, ketemu membudui saja. Ujungnya ngeluh saja. Duit banyak, sedih nggak? Nggak ada jemaah kita kayak gitu. Yang ngaji sini, bukan alasan kan? Duit banyak pak, rektor lagi, umpama. Ya, duit banyak. Lab steel bagus, rumah gede, tapi kerjanya bakar. Wah, saya kan yang tuh. On hidup kayak gitu. On ya. Nah, ini ngaji sini. Gimana menimbulkan senang? Apa sih yang dipikirin? Iwan Iqbal tanya nih dong nih. Apa yang dipikirin sekarang? Ayo. Apa yang dipikirin? Supaya ketawa. Apa coba yang dipikirin sekarang kawan? Besok dipikirin, on. Besok belum tentu hidup. Susah. Kan orang banyak udah dari bingungnya. Ini betul. Banyak orang yang terlalu keras sekali memikirkan besok nggak? Blow on nggak? Anda ngingetin nih. Jadi kebutuhan jiwa apa? Asupan rasa senang itu harus dipahami, diilmui. Senang itu harus diberi petunjuk. Petunjuknya tadi. Ke depan antum tahu. Kenapa dipikirin? Coba logika. Boleh mikirin, tapi jangan terlampau. Supaya antum senang. Jadi termasuk bodoh kalau antum memubazirkan pada hari ini antum bisa kentut. Benar gak? Benar. Termasuk salah juga hari ini kita bisa diberi masalah perut. Dipikirin salah juga. Gimana supaya seneng dah jiwa itu. Jadi kebutuhan jiwa yang paling tinggi apa? Bahagia. Gampang ya ngaji itu. Alat relaksasi, maka humor itu rahmat Tuhan. Ya, bahagia itu rahmat Tuhan. Sangat relevan untuk kita nikmati, kita pahami, kita ilmui. Manusia sekarang banyak serius nggak? Banyak serius nggak? Jangan terlampau serius, nanti jadi jor nyaman, nggak kawin-kawin antum. Aduh, dipatahin lagi. Iya. Jadi humor itu adalah kebutuhan dasar manusia. Nasihat antum. Mulai besok harus bisa ketawa, volumenya ya 24 jam, itu 1 jam. Jangan diremehkan itu. Kalau antum besok bisa ketawa 1 jam, tapi jangan 1 jam terus menerus, mampus antum. Iya, paham nggak? Pokoknya 1 jam aja. Antum sehat, antum berizki. Itu spiritualnya. Antum tang nih. Kamu hitung, kamu refleksikan. Hari ini saya bisa ngelihat kucing, ya. Misalnya jatuh lagi kakinya kan 4 tuh lebih banyak dari kita ya, lebih seimbang kan,
Jatuh dia, kita ketawa. Ketawa, antum hitung 10 menit. Baru dapat 10. Ya. Jadi besok prakteknya supaya kita senang ketawa ngelihat lingkungan itu, catat. Pokoknya 24 jam antum bisa ketawa 1 jam. Maka antum sehat. Daya imun naik tuh. Antum jamin gak bisa tuh. Karena apa? Karena sudah kedoktrin sama setan. Alun gue selesai ke. Undih sakit ke paloden gitu. Ya. Tiap hari kayak gitu nggak? Hari ini ada yang susah nggak mikirin bininya? Hari ini ada yang susah nggak badannya kecapean? Jadi tidur itu adalah menyerahkan badan kepada Allah dengan berwudu kan. Tapi kalau tidur refleksi orang yang blow on adalah kecapean. Banyak orang tidur kecapean. Yang unik zaman sekarang supaya bisa tidur dicapein. Kita olahraga, kerasin badan supaya bisa tidur, blow on gak tuh? Salah itu. Capek kan seharusnya gak begitu. Ingat, humor, gembira, bahagia, kebutuhan dasar manusia sama dengan makan, sandang, sama. Sama ya? Dari tadi ngajinya gampang gak nih? Tapi seenggaknya wawasan kita ada gak? Di badan tubuh kita apa yang mesti kita atasi? Ya. Nikmati humor secara tuntunan agama secara benar. Sebanyak-banyaknya. Kalau lebih dari 1 jam udah keren. Tapi kalau terus menerus jangan, gilo gitu. Kelebihan. 2 jam antum ketawa terus sendirian ketawa, gilo kan? Apapun yang berkelebihan jadi tidak baik. Kan gitu. Tentu akan Anda bebas ya dari segala kepanikan. Kalau ada istilah begini ya, halo, dengerin ya. One day on juz, baca Quran. Sehari baca Quran 1 juz. One day on juz. Odoy. Ini apa? Odoy. Ya. Senang nggak? Berat. Habis waktu Den. Itu pikirannya. Maka boleh juga one day one humor. 1 jam bisa ke tawa. Kan boleh, harus. Itu disebut odoh. Humor kan? Odoh. Tadi tafsiran dong tuh. Bisa nggak besok tuh? Kalau one day, one juz, berat. Ramadan aja deh. Ya, itu pun jarang. Sekarang besok, one day, one humor. Jadi sejam aja deh. Tapi jangan sejam terus menerus ya, keras perut antum. Hati juga keras. Kalau nggak ketemu gimana dong? Cari yang gratisan supaya seneng. Jangan yang banyak ngeluarin duit. Caranya antum harus tanam modal. Mau buat baik orang banyak di tempat semua lu buat baik, maka antum dapat gratisan. Tuh gitu. Tertawa lepas 1 kali dalam sehari itu penting. Bukan ngakak. Beda lagi ngakak. Kalau ngakak itu ada nafsu. Ya. Karenanya humor merupakan produk kreativitas berpikir untuk mencerna ide, realitas untuk kemudian dikonstruksikan dalam ungkapan bahasa dan sikap yang lucu dan menimbulkan tawa, dan ini sangat baik. Dari efek yang ditimbulkannya, humor menjadi positif dalam mengembangkan keseimbangan jiwa manusia. Yakin? Nah, salah satu unsur medikal yang paling bermanfaat adalah ketawa.
kata Nabi, tersenyum, maka itu jadi sodako. Betul nggak? Betul nggak? Nah, kepikir nggak sampai situ? Dari tersenyum, tertawa, manusia bisa menurunkan tensi, tekanan yang dialaminya. Jadi humor adalah cara agar bangsa ini menjadi waras. Tiap hari disuplai sama hinaan-hinaan. Jadi waras. Sekedar rekreasi dari pekerjaan yang memenatkan atau dari kenyataan yang tidak lucu. Jadi komedi, jokes, humor, sebutan apalah, lempar candaan, biasanya mengajak kita mentertawakan sesuatu kan. Tapi bagi orang sufi, itu sebenarnya harus mentertawakan diri sendiri. Sanggup? Jangan mentertawakan orang aja. Ya, maka menyehatkan. Jadi mentertawakan sesuatu, protes dengan lelucon itu tidak efektif. Jika apa? Ini protes, demo, tapi dengan humor, kurang efektif. Nah, kalau apa? Jika dilihat dari sisi politik, ada siasat. Akan tetapi sebagai wahana ekspresi politis, ia memiliki kegunaan sendiri loh. Bagi orang yang memahaminya, minimal ia akan menyatukan bahasa rakyat, bahasa jemaah, bahasa umat, dapat mengidentifikasi masalah-masalah yang dikeluhkan oleh masyarakat umum. Itu harus bahasa yang mudah, yang menyenangkan, kan gitu. Khususnya masalah-masalah di masyarakat itu kan banyak. Itu pendakwah harus paham. Jadi dalam lintas sejarah, humor juga dipakai dalam hubungan antara rakyat dengan penguasa. Jadi kalau penguasanya kaku aja, gebrak-gebruk aja, repot kan? Iya kan? Seperti kisah Abu Nawas, kan ada di ajaran Islam yang selalu mengelabui presidennya, Khalifah Harun al-Rasyid kan, dibohongin aja, tapi nggak kena pancung kan? Iya kan? Dibohongin terus Khalifah Harun al-Rasyid dengan bercanda, tapi brilian, diilmui. Karena itu humor itu bisa bernilai ibadah, apalagi jika bercandanya menggunakan ilmu, sandarannya jelas dari Quran. Kemarin sudah dibaca, ulang baca ya. Sandaran humor itu apa sih? Kata Quran, Yunus 58, baca lagi deh. Diingetin, andong ingetin dulu. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. Katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Karunia Allah dan rahmatnya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Percaya nggak kalau ayat itu suruh bergembira? Itu rahmat nggak?
Setuju? Setuju nggak nih? Oh ini kemana-mana mentafsirkannya ya. Ya. Lebih jelasnya baca deh Asbabun Nuzul deh, turunnya ayat itu. Nanti akan lebih dalam. Humor lempar candaan sama. Pendakwa itu melempar candaan yang menggunakan ilmu. Insya Allah bernilai ibadah karena dasar dalilnya ada. Quran surat Yunus ayat 58 ya. Nah. Juga bisa diartikan seperti penjelasan sebelumnya, yaitu humor atau lelucon yang digunakan sebagai alat kritik terhadap kebijakan yang tidak memihak rakyat, orang yang sering terlihat murung. Ini gampang, ini kepekaan spiritual. Antum tiap hari, tiap jam, orang itu murung aja. Ada nggak? Ada duit, murung. Nggak ada duit, murung. Ya. Umumnya orang murung aja tiap hari. Ada nggak? Halo? Banyak ya? Karena gembira itu nggak boleh dibagi katanya kan. Artinya apa? Yang tiap hari murung nggak ridho dengan ketentuan Allah. Dosa nggak? Serius aja ke HP kapan pecahnya, padahal main gini, nggak ridho dengan ketentuan Allah. Ridho loh, makomah tertinggi loh. Tidak suka bercanda, tidak bahagia, nggak keren kalau bercanda, nggak serius, nggak wibawa. Artinya dia tidak ridho dengan ketentuan Allah. Masuk akal nggak? Nah, ada sebuah riwayat hadis nih ya, dalam kitab Ihya Ulumuddin lagi. Nah, termasuk umat-umat pilihan Allah itu adalah umat yang tertawa dengan karena saking yakinnya dengan luasnya rahmat Allah. Tertawa dia. Jadi bernilai ibadah. Bercanda itu juga dapat digunakan sebagai self healing. Apa tuh self healing? Menyembuhan diri secara mandiri. Jadi kalau antum sakit perut, sakit kepala, sering-sering ngakak. Tapi jangan di orang banyak, ketawa aja. Ketawa itu susah kalau sakit. Sebab orang yang meski hatinya sedang remuk, ya. Ini ada remuk nih, galau atap juga. Masih bisa bercanda. Artinya apa? Orangnya ridho sama hidup. Sebab orang yang meski hatinya sedang remuk, redam, masih bisa bercanda, udah berarti dia spiritualnya bagus. Jadi kalau stres berlebihan, sebenarnya penyebab stres itu apa sih? Kalau ada orang stres berlebihan nih, penyebab murung, ya layak kita tertawakan. Ya gitu, bener nggak? Misalnya ada jemaah kita ngeluh aja, kita ketawain besok yuk. Yuk gitu aja deh. Kan obat tuh. Harus dikasih pencerahan kan? Bercanda adalah aktivitas saling mentransfer energi positif loh. Metafisis tuh. Kalau kita ketawa, gitu aja ketawa. Udah kita ketawa yuk sama-sama. Gilo surang lah. Itu transfernya positif loh. Dengan orang lain apalagi ya. Apalagi seiman. Dan terhadap diri sendiri agar bisa melatih rasa syukur. Ketawain diri. Kalau kita bisa ngetawain diri, maka kita bisa syukur. Kemana ngajinya? Bener gak tuh? Bisa syukur lah.
Naiknya tawakal. Gaji apa tuh? Dapat syukur sama tawakal, banyak galak. Nggak lupa, humor pada dasarnya memiliki fungsi yang paling utama, yaitu menghibur diri, menghibur orang lain. Untuk bisa mengistirahatkan hati dan pikiran, kan itu kerja terus. Ya, jadi nggak puasa aja. Jadi kita akan menemukan banyak humor di kehidupan sehari-hari. Tanpa kita sadari, itu rahmat Tuhan. Di warung, di kafe, pangkalan ojol, tukang ojek. Sering kan ngakak ketawa. Makanya orang itu seneng-seneng kalau diandung tuh. Di acara selamatan. Bahkan di liang lahat sedang gali kubur juga ada yang humor. Ada yang ketawa-ketawa. Nggak dilarang. Yang dilarang itu kalau nyinggung orang lain kan. Begitu banyak ruang akan terasa suram tanpa hidupnya lelucon di dalam kehidupannya. Ini disebabkan karena humor begitu dekat dengan kehidupan dan kebudayaan kita sehari-hari. Jadi dari semuanya uraian tadi yang Alun jelaskan, ya humor memiliki banyak fungsi dan nilai. Akan tetapi dalam Islam juga dijelaskan. Nih ya, kemarin dong ingatkan lagi ya dalam ajaran Islam. Humor yang berlebihan dapat mengeraskan hati. Ada hadisnya. Enggak kan? Artinya humor yang tidak terkontrol dapat menimbulkan hal yang tidak diharapkan. Seperti melukai orang karena humor ada. Itu tidak pada waktunya menempatkan humor. Humor ya taruh. Di masjid humor. Aduh. Alhamdulillah. Disiram air kotoran dulu tahu lu. Efeknya negatif. Nah, ini di bab sebelumnya udah bahas. Jadi memang humor hanyalah selingan. Bukan bro, humor itu dipelajari, diilmui. Nganggapnya selingan aja tuh. Waktu kita bersedih, ya nggak bisa kalau bersedih suruh humor. Iya kan? Jadi humor itu perlu istiqomah. Koreksilah. Sudah humor biasanya masuk sendiri menangis antum di hadapan Allah. Betul kan? Memohon ampun atas dosa yang diperbuat. Jadi humor itu banyak kegunaan nggak? Halo? Bisa untuk hal positif, juga bisa menimbulkan negatif. Itu gunanya diilmui. Ketawa bisa menimbulkan positif, bisa menimbulkan negatif. Lemparan candaan bisa menimbulkan positif, juga bisa menimbulkan negatif. Karena ada positif dan negatif, harus ada sumber referensinya. Gimana tuntunan secara Quran dan Sunnah? Quran ada tuh, Sunnah ada. Contoh cara Nabi bercanda. Refleksinya kan gitu. Jadi ini tergantung bagaimana personal membawakannya. Mau nggak dipelajari? Selain itu yang pasti ada hal-hal tertentu yang tidak cocok untuk dijadikan bahan ledekan, bahan candaan. Kira-kira apa? Tadi disebut hukum keadilan. Terkadang keimanan seorang hamba nih, itu diuji dengan pemikiran logikanya sendiri loh. Yang berbahayanya jika tidak diarahkan pada dasar agama, jelas akan tersesat dan kemudian bisa mendoktrin orang lain dengan pemikirannya. Ini mulai ada. Kita tutup dulu.